tahun 2020 tuh masa yang sangat berat. Banyak orang tuh kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, dan ya saya bilang, bisa dibilang banyak orang yang putus asa pada masa-masa itu. Tapi termasuk saya tuh selalu berdoa gitu ke Tuhan. Tuhan, ini gimana sih caranya gue bisa melangkah? Akhirnya Tuhan izinkan saya punya kenalan dari Semarang dan Palembang ya. Ya, akhirnya saya putuskan saya pergi ke Palembang. Pada saat itu dari Palembang saya langsung ke Medan, gue bisa ziarah. Intinya perjalanan hidup saya itu cepat. Tuhan nggak biarin kalau orang-orang pada masa corona itu nggak punya uang, tapi gue pada masa corona itu Tuhan kasih saya kesempatan gitu. Tapi yang memang paling banyak mendukung saya itu yang di Semarang. Dia bisa gue ajak bertukar pikiran secara moral dan moral. Kita eksis. Kita fight terus, kita cari jalan keluar dari setiap masalah. Sampai kita pernah juga, gue ingat kita pernah ke, saya nggak tahu daerah mana tuh, akhirnya TV-nya pecah gitu. Kita tetap cari jalan keluar gitu. Kita kerja, TV-nya pecah. Iya, karena mobil yang kita bawa itu pada saat itu ada satu lubang yang memang karena lampu mobilnya itu kurang terang, akhirnya TV-nya jatuh dan pecah. Itu perjalanan yang sangat yang gokil lah. Akhirnya singkat cerita, gue mau bandingin sih. Sebetulnya ada cara perlakuan yang berbeda antara yang di Semarang sama beberapa lingkungan yang saya saat ini. Yang di Semarang itu jujur dia support saya 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih, selama 2 tahun kita juga bisa tukar pikiran secara moral dan moral. Jadi artinya saya nggak semena-mena saya mengambil keuntungan dari dia, tapi keuntungan moral. Tapi gue juga give juga. Artinya gue kasih sumbangin juga secara yang lain. Baik, pokoknya intinya ada, gue berpikir gue diuntungkan, lu juga harus diuntungkan dong. Nah, itu prinsip hidup saya. Jadi saya nggak mau semena-mena mengambil keuntungan orang, sementara orang itu merasa dirugikan. Nah, singkat cerita gue mau cerita lingkungan gue yang sekarang ini. Saya nggak tahu apa gue berada di lingkungan yang toksik atau memang gue nggak pernah diterima di lingkungan itu, atau mungkin mereka lingkungan itu menganggap gue secara parasit gitu loh. Kenapa saya bisa berpikir secara parasit? Memang betul, gue tuh pernah minta bantuan pada saat itu, pada masa corona juga. Karena gue mau balik ke Bandung, akhirnya beberapa orang tuh TPTP, patungan. Ya saya pikir kalau 1000 dibagi sekian orang ya kayaknya per orang hanya sekian gitu. Tapi setelah dari itu gue tuh setelah sampai di Bandung, ya akhirnya gue sadar gue tuh nggak bisa bales gitu. Gue udah bilang sih, udah pernah bilang juga makasih ya, gue nggak bisa bales segala kebaikan kalian, biar Tuhan yang bales. Ternyata sampai sekarang tuh gue masih diungkit. Gue udah bilang makasih masih diungkit. Sebetulnya gue bukan nggak suka sih, cuma maksudnya hingga akhir timbul di dalam hati gue, lu ikhlas nggak sih sebetulnya ngebantu. Bahkan di satu perdebatan kita pernah bilang, kalau memang merasa nggak ikhlas, saya bisa kok balikin. Cuman kalau pakai bunga saya nggak sanggup. Saya bisa balikin semuanya sekarang. Saking keselnya saya gitu. Cuman satu orang menjawab tuh bilangnya gini, ya balikin aja semua yang udah pernah makan katanya. Dalam hati saya perasaan gue juga gaul, nggak pernah gue tangan kosong gitu. Karena anti gitu buat saya itu
kalau duit saya nggak keluar tuh anti. Tapi di satu sisi gue selalu bilang baik. Jadi kalau bicara budi, sebenarnya gue juga udah balas dengan tenaga saya, mungkin bahkan lebih. Kenapa lebih? Tiap kali lingkungan lo minta tolong, kadang jam malam-malam, tengah malam gue kerjain gitu loh, free. Sementara hati gue tuh menggerutu, gue juga pengen tidur. Cuman ya karena saya pikir mungkin kamu tuh ya gitulah. Jadi artinya saya berpikir di sini artinya kalau kita memang hidup dengan ikhlas, hidup dengan penuh ketulusan, yang paling ngeri itu ada satu lagi yang paling penting. Selama gue berpartner sama yang di Palembang ataupun yang di Semarang, saya nggak pernah dapat kata-kata gini. Gue nggak kenal sama lo tuh gue nggak rugi. Bahkan kalau saya ya namanya hidup tuh ada perjalanan tuh ada kesalahan. Waktu gue melakukan sebuah kesalahan, marah ada. Cuman dia bilang, kamu tuh harusnya nggak seperti ini. Harusnya kamu cari jalan yang seperti ini. Itu jauh lebih baik. Tapi yang paling ngeri tuh gue dapet ya. Gue tuh kenal sama lo tuh, gue nggak kenal sama lo tuh rugi. Dalam hati gue emang selama ini gue ngerugiin apa? Kayaknya kalau masalah yang lainnya, untuk saat ini kayaknya yang rugi itu saya ya. Tenaga, pikiran, itu semuanya gratis gue kasih. Tapi seolah-olah dari bahasanya itu seolah-olah tenaga saya dan pikiran saya itu nggak ada gunanya. Gue sekolah tinggi-tinggi, gue sekolah belajar sana sini, ternyata nggak ada nilainya dibandingkan uang yang nggak seberapa. Saya tuh bukan bicara kayak gini tuh bukan gara-gara kesel. Saya cuma mau kasih tahu kalau kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, berkat juga bakal ikhlas. Saya bisa melangkah, bisa sampai sekarang ini itu karena kaki saya. Nggak ada yang bantu tuh, bohong. Kalau misalnya bicara peduli cuman maki, ibaratnya kayak gini, ada seorang pengemis di pinggir jalan, gue peduli sama lo tuh jangan ngemis kayak gini, udah pergi aja, bacot gitu. Tapi kalau lu lihat pengemis di tengah jalan, gue peduli sama lu jangan ngemis. Nih, lu buka etalase, lu jualan aqua, jangan ngemis lagi. Itu make sense, jauh make sense. Kalau cuma gue peduli sama lu, itu maki namanya. Tapi ya puji Tuhan, selama saya tahu posisi saya berada di mana. Sebetulnya bukan masalah kita cepat tersinggung. Intinya yang baik yang dilakuin gue inget, yang buruk gue inget. Apakah itu dendam? Enggak. Mungkin ada satu titik memaafkan itu bukan melupakan. Dan saya tipe orangnya dari dulu itu, kalau keluarga saya tahu gitu. Kalau gue tuh ngomong sekali, gue nggak pernah mau ngomong berulang kali. Jadi artinya kalau gue bilang sekali, lo tolak, gue nggak akan coba kedua kali. Ya itulah perjalanan hidup saya yang memang gak gampang. Jadi kalau dilihat saya sekarang terlihat kayak gini dan lain segala macamnya, ya saya mau bilang mungkin itu berkat kaki saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ada terkecualinya deh, kecuali gue pernah dibantu partner gue yang di Semarang dan Palembang ya. Mereka bantu gue secara moral dan moral, dan itu memang untuk pada masa itu sekarang gue nggak bisa balas sih. Tapi untuk kerja sama lagi sama mereka kayaknya enggak. Kayaknya saya harus memulai hidup saya jauh lebih baik daripada kemarin.